Definisi dari restitusi pajak. Jadi restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh negara kepada wajib pajak atau WP. Terdapat dasar hukumnya yaitu adalah Undang-Undang KUP yang dimana mengatur mekanisme dan hak WP atas restitusi. Yang kedua ada PMK nomor 9 atau garis miring PMK 07 garis miring 2023 yang dimana hal ini tuh berisi tentang teknis pelaksanaan restitusi secara administrasi. Kedua ada penyebab terjadinya restitusi. Yang pertama, kelebihan pembayaran, yang dimana WP membayar lebih dari pajak yang terutang. Yang kedua, kredit pajak lebih besar, yang dimana pajak yang telah dipotong atau dibayar pihak lain lebih besar daripada kewajiban sebenarnya. Yang ketiga, kesalahan potong atau pungut, yang dimana potongan oleh pihak ketiga melebihi ketentuan. Lalu yang keempat adalah kompensasi pajak berlebih, yang dimana pengajuan kompensasi yang tidak sesuai dengan kewajiban pajak. Kemudian kita masuk ke jenis restitusi pajak. Restitusi pajak dapat berlaku untuk berbagai jenis pajak, di mana pertama itu ada pajak pertambahan nilai, yang umumnya terjadi pada kegiatan X. Kedua, ada jenis PPh badan atau pajak penghasilan badan, di mana terjadi ketika perusahaan mengalami kerugian namun memiliki kredit pajak yang lebih besar. Kemudian ada PPh orang pribadi. Biasanya terjadi pada karyawan yang pemotongan PPh-nya oleh pemberi kerja terlalu besar. Terakhir, ada restitusi pajak lain. Hal ini meliputi pajak seperti pajak barang, bumi dan bangunan atau PBB, bea materai, atau pajak daerah tertentu. Selanjutnya kita masuk ke prosedur pengajuan restitusi. Prosedur pengajuan restitusi pajak meliputi beberapa tahapan. Pertama, ada pengajuan permohonan, di mana permohonan dapat diajukan melalui e-filing atau langsung ke kantor pelayanan pajak, yang biasanya disebut dengan KPP. Setelah itu, pemeriksaan oleh DJP. Untuk wajib pajak non-prioritas, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kemudian akan dikeluarkan keputusan dari DJP. Hal ini jika permohonan disetujui, hasilnya akan berupa SK PLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Terakhir, itu ada pencairan dana. Setelah diperiksa dan diputuskan oleh DJP, dana restitusi akan dikembalikan ke rekening wajib pajak jika permohonan telah diterima dan disetujui. Baik, untuk selanjutnya itu syarat wajib pajak untuk restitusi. Yang pertama, SPT disampaikan dengan benar, di mana tidak ada kesalahan material dalam pelaporan. Yang kedua, tidak sedang disidik, WP tidak boleh dalam proses penyidikan pajak. Yang ketiga, ada bukti potong atau bayar. Dokumen harus sah dan juga lengkap. Yang keempat, yaitu status aktif. NPWP harus aktif dan tidak dalam kondisi non-efektif. Baik, untuk selanjutnya jarak waktu restitusi. Yang pertama, wajib pajak non-patuh, di mana proses maksimal 12 bulan karena melalui pemeriksaan biasa. Yang kedua, wajib pajak patuh atau kriteria tertentu, di mana proses maksimal 1 bulan tanpa pemeriksaan atau berdasarkan pasal 17C dan 17D UU KUP. Lalu, strategi optimalisasi restitusi. Yang pertama, rekonsiliasi rutin, yaitu mencocokkan data akuntansi dan perpajakan secara berkala. Yang kedua, dokumen lengkap, di mana arsip rapi sangat mempermudah proses dan menghindari penolakan. Yang ketiga itu gunakan konsultan, di mana konsultan pajak dapat meminimalisir kesalahan teknis. Yang keempat, ajukan jika signifikan. Biaya dan waktu restitusi sepadan bila nilainya cukup besar. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam restitusi. Yang pertama itu prosesnya yang lama, terutama bagi WP yang belum termasuk kriteria patuh. Nah, yang kedua itu pemeriksaan yang ketat, di mana pemeriksaan bisa menolak jika dokumennya itu tidak mendukung. Yang ketiga ada koreksi DJP, yang dimana DJP itu dapat mengkoreksi SPT yang menyebabkan permohonannya itu ditolak. Selanjutnya ada kurangnya bukti yang mendukung, yang dimana WP sering gagal karena bukti tidak membandai atau tidak tersedia. Ada studi kasus singkat, yaitu pada PT ABC adalah eksportir yang kelebihan PPN sebesar 200 juta setelah diajukan restitusi dan diperiksa oleh DJP. Diterbitkanlah SKPLB dalam waktu 6 bulan, dana dikembalikan ke rekening perusahaan. Jadi maknanya itu restitusi dapat berhasil jika dokumen lengkap dan WP kooperatif selama proses.